Halo, Kak, bagaimana kabarmu? Pesan singkat itu kukirimkan pada suatu malam, tertuju pada seseorang yang 15 tahun lalu pernah kusukai sepenuh hati. Kenangan pun berputar kembali ke tahun ke 2010. Panggil saja dia Rota. Di mataku kala itu, dunia seolah berhenti padanya. Wajahnya, senyumnya, hingga caranya membawa diri selalu berhasil mencuri perhatianku. Namun, kenyataan pahitnya adalah aku sedang jatuh cinta sendirian. Kami bertemu melalui seorang teman. 1 minggu, sebulan, hingga bulan kedua, rasa itu tumbuh perlahan namun pasti. Kami sering menghabiskan waktu bersama, bertukar pikiran tentang kuliah, hingga berbagi cerita tentang keseharian yang remeh-temeh. Di sela-sela tawa dan obrolan itu, aku menyadari satu hal. Aku telah jatuh cinta padanya. Sama seperti orang yang sedang jatuh cinta, hari-hariku habis untuk menunggu. Menunggu getar ponsel. Berharap ia mengajakku makan berdua, atau sekadar memberi kabar. Terkadang ia membalas, namun lebih sering ia membiarkanku terpaku dalam sepi. Itu adalah masa-masa paling melelahkan dalam kisah cintaku. Waktu pun berlalu, hatiku mulai terbiasa dengan pengabaiannya. Aku selalu punya pembenaran untuknya. Mungkin dia sibuk, mungkin dia memang dingin, atau mungkin dia memang tidak menyukaiku. Sedikit demi sedikit, perasaanku terkikis oleh rasa lelah dan kekecewaan. Aku mulai memutuskan untuk menghilang secara perlahan. Namun tepat saat aku ingin melangkah pergi, ponselku bergetar. Sebuah nama muncul di layar. Dires. Halo, suaraku bergetar saat mengangkat telepon. Ya, Kak, ada apa? Kamu kemana seharian kok tidak mengabari aku? Tanyanya di seberang sana. Tidak kemana-mana, di kosan saja. Kenapa? Aku ingin bertemu, ucapnya pendek. Hari itu kami berbicara cukup lama. Untuk pertama kalinya, aku merasa dialah yang sedang merasakan apa yang selama ini kurasakan. Rasa terabaikan. Suatu pagi, keadaan berubah. Rota menjemputku di kosan dengan wajah yang tak biasa. Kamu sakit? Tanyaku khawatir. Ia tersenyum memelas. Rasanya badanku tidak enak sekali. Bisa antar aku periksa? Di rumah sakit. Kami menunggu giliran sambil bercanda kecil meski ia tampak sangat lemas. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ia terkena herpes zoster. Sepulang dari sana, suhunya melonjak hingga hampir 40 derajat. Tubuhnya menggigil, matanya merah dan berair. Dengan telaten, kuoleskan salep dari dokter di tengkuk, leher, hingga bagian telinganya. Melihatnya serapuh itu, tanpa sadar aku mencium kening dan pipinya. Rota tampak terkejut. Kamu kenapa kok baik banget sama aku? Tanyanya lirih. Bukankah sudah jelas? Batinku pedih. Ya, mungkin karena aku orangnya memang baik, jawabku sambil berusaha menutupi getar di hati. Terima kasih, ya. Ucapnya lalu jatuh tertidur. Saat itu adalah titik di mana aku merasa paling dekat dengannya. Ia membiarkanku merawatnya hingga sembuh, membiarkanku masuk ke dalam ruang paling rapuhnya. 2 tahun pun berlalu, dan aku mencapai ujung tanduk. Semua versi terbaik diriku sudah kuberikan, tapi cintaku tetap tak menemukan pelabuhan yang pasti. Akhirnya, aku memilih untuk benar-benar pergi. Aku mencoba melupakan segalanya, meski ia tetap menempati satu sudut kecil di hatiku yang tak pernah benar-benar kosong. Sampai akhirnya, kami benar-benar hilang kontak. 3 tahun berselang, kami kembali bertukar nomor telepon. Namun, situasinya sudah berbeda. Kami sudah memiliki pasangan masing-masing. Lewat panggilan video, kami saling bertukar kabar, hingga sebuah pengakuan terlontar dari mulutnya. Sebenarnya, aku dulu suka kamu, tapi aku takut merusakmu, ucapnya pelan. Dek, jantungku seolah berhenti berdetak. Dunia di sekitarku mendadak senyap, hanya menyisakan gema kata-katanya di telingaku. Merusakku? Aku tidak mengerti. Apakah mencintaiku sedemikian mengerikannya baginya hingga ia memilih untuk membiarkanku berjuang sendirian selama 2 tahun? Apakah ketulusanku dianggap sebagai sesuatu yang begitu rapuh sampai ia harus menjaga jarak agar aku tidak hancur tanpa ia sadari bahwa justru diamnya lah yang menghancurkanku pelan-pelan? Sampai sekarang pun, kalau aku sedang suasana hati buruk dan kamu menyukai unggahanku di media sosial,
Aku selalu teringat padamu. Semua yang kita lewati, aku ingat, sambungnya tanpa dosa. Lalu kenapa baru bilang sekarang? Tanyaku dengan suara tercekat. Ya, karena kamu pernah bilang bahwa jatuh cinta sendiri itu salah dan tidak benar. Padahal sebenarnya aku juga punya rasa. Hatiku hancur untuk kesekian kalinya. Marah, kecewa, dan perih bercampur menjadi satu. Seharusnya ia bicara. Seharusnya ia menanggapi perhatianku waktu itu, tapi tidak mungkin aku meledakkan amarah itu sekarang. Kami sudah berada di jalan yang berbeda. Kami pun kembali menjadi dua orang asing yang hanya memiliki masa lalu.